secara perjanjian kredit sudah ditandatangani antara si A dengan pihak MyBank, gitu ya, itu sudah pasti jaminannya adalah hak guna pakainya. Hak guna pakai dioperalih itu ada pelanggaran di situ. Ada katakanlah penyalahgunaan, apakah ingin mengambil keuntungan atau apa gitu ya. Itu juga mungkin kita harus tinjau satu persatu permasalahan yang ada para pedagang. Terus yang kedua, kita lihat perdagangan mengoperalih, membiarkan orang yang bukan haknya untuk tinggal di situ, untuk berusaha di situ, itu kena perdanya. Perda 1 nomor 2019 ya, yang terbaru mungkin seperti itu. Pidananya berapa bulan? 2 bulan atau uang 30 juta. Itu udah jelas-jelas di perda. Ya, saya juga sebenarnya dari awal saya datang ke sini, saya tidak ingin ada yang operalih. Saya mau disebut tutup mata, serahlah gitu ya. Jadi hal tersebut dari pihak bank sudah jelas tidak diperbolehkan untuk dilakukan operalih sebelum ada izin dari dinas yang punya tanah. Karena dari dinas sendiri, kepala dinas juga sudah ada MOU dengan pihak bank, dengan pihak developer bahwa tidak diperbolehkan operalih kios gitu, apabila belum lunas atau masih menjadi jaminan di pihak MyBank. Itu yang satu ya, yang tidak bisa MyBank lakukan untuk yang operalih. Terus yang kedua mungkin masalah pengurangan angsuran atau apa gitu ya, itu juga kami sudah lakukan gitu. Ini juga datanya juga seperti Punten tadi Pak Wahyudi mungkinnya itu juga dari 2015 bayar di mana itu ada semua. Jadi kami juga termasuk solusinya juga ada semua. Papan pengasih surat dari 2015, 2016, 2017 itu juga sebenarnya ada. Jadi ada semua. Ini juga contoh setiap pedagang pasti karakter dan penanganan yang akan kami lakukan itu berbeda-beda. Contohnya ya, ini juga mungkin salah satunya bisa kelihatan dari 2016 bolong-bolongnya juga ada di sini. Nanti kita lihat gitu, pembayarannya, kemampuan bayarnya, gitu ya. Itu juga kami nilai. Ya. Oleh karena itu ya, sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah khawatir sebenarnya ya, kalau memang masih ada niat itikat baik gitu ya untuk berdagang, melakukan pembayaran ya, kenapa enggak gitu, sebenarnya kan dari awal saya datang ke sini seperti itu gitu. Karena dulu juga ada datang ke saya, mungkin kalau dari yang sudah biasa berhubungan dengan bank gitu ya, ada restruktur, reschedule segala macam yang peraturan bank gitu. Saya yang tadinya angsuran 3 juta jadi 1 juta, cuman saya paham gitu, saya tolak gitu ya. Kenapa? Bener sanggup 1 juta tidak gitu. Mau pakai LSM mangga, saya tolak. Buktiin dulu aja 1 juta, jangan sampai ngebelit. Karena kalau sudah di restruktur gitu, itu dikasih kesempatan kedua berbahaya buat yang bersangkutan gitu. Dari kasih kesempatan, hasilnya apa? Memang nggak sanggup bayar 1 juta juga gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya, karena kita pada saat itu dari 1 juta gitu ya, gitu ya. Mungkin yang ada yang hadir di sini kayak gituin ya. Jadi hal tersebut juga dari 2016 saya pernah di sini juga ya, kita cari solusinya, banyak sekali yang bisa kita berikan solusinya, dan saya yakin bank lain tidak ada yang bisa seperti itu. Mungkin bisa Bapak ceritakan ya, mungkin ya, apa yang bisa dilakukan bank lain lebih baik ya, sampaikan ke saya, kita pakai gitu ya. Tapi saya yakin yang MyBank yang saya lakukan di sini, karena saya juga dari bank sebelumnya, BUMN sebelumnya, ini yang paling baik yang bisa kita lakukan. Kita kunci di sini bukan Bapak Ibu untuk melakukan cicilan ke 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Tapi juga kita lihat juga, misalnya kita kemampuan hutang 200 juta, bayar 100.000 per bulan, apakah masuk akal atau tidak? Seperti itu ya. Mungkin saja kios Bapak Ibu memang tidak cocok dipakai sama Bapak Ibu. Itu juga ya, salah satunya banyak kriteria yang sudah kami tetapkan, atau bahkan ada yang dikontrakan terus, ayolah terusnya tiap tahun dapat uang gitu ya. Ya, sampai katakanlah, tapi pemainnya nggak bayar gitu ya. Daripada seperti itu, ada beberapa orang yang sudah kita kerjasamakan dengan Perwapas dan dinas, ya udah nggak usah bayar, kayak punya berhadapan dulu dengan MyBank, pakai aja gratis, lebih enak mana pedagang.
kalau memang niatnya dagang. Itu sudah ada, ya gitu ya. Udah beberapa orang seperti itu. Kenapa tidak? Coba mana yang punya, jangan berkedok lewat lembaga anu-anu, saya sih nggak peduli. Yang penting pedagang, kita baik, kita datang ngomong solusi ada. Gitu ya. Di situ yang mungkin kita lakukan. Oh, ada beberapa orang gitu ya, kelihatan terus data setoran. Kami juga sudah siapkan sebenarnya. Ini cocok nggak? Begini seperti ini. Tapi juga ada keterbatasan di secara aturan perbankan juga, gitu ya. Yang kita ini sudah aturannya harusnya begini. Gitu. Kita nggak bisa sampai 15 tahun. Kecuali dinas bisa menjamin bahwa besar masih 15 tahun lagi, gitu ya. Ini bisa 10 tahun, ini bisa 5 tahun, kita lihat juga. Gitu. Jadi kita hitung, termasuk juga dulu, gitu ya. Kita ada pengajuan. Silahkan bayar, ya seperti yang akan saya terapkan di sini, gitu ya. Bayar 20 juta dulu. Kenapa? Buat senjata saya untuk katakan meminta ke kantor pusat, kita kunci itu hutang pokok ibu. Ada yang seperti itu. Suruh nanti keinginan ke depannya mau gimana, mau 1 juta ada, tapi baru udah bayar 20 juta masuk ke pokok, baru 2 bulan berhilang. Dan gitu, jadi hal tersebut juga mungkin salah satu solusinya yang mungkin ternyata merugikan pedagang lain yang ternyata harusnya bisa seperti itu, gitu ya. Kan ada juga di ruangan ini, gitu ya. Jadi hal tersebut sudah kami lakukan. Makanya saya bukan mau nantangin, tapi coba ada cara lain nggak, Bang? Kecuali kalau nggak mau bayar, saya juga nyerah lah, gitu ya. Ada nggak cara lain, perbankan lain yang akan kita terapkan di sini seperti apa? Angsuran berjenjang sekarang lagi sepi, 500.000 dulu. Tahun kedua, apalagi setelah pemilu 2025 akan naik. Mudah-mudahan perekonomian bagus, jadi 800 itu sudah ada simulasi-simulasi seperti itu. Tapi mohon maaf, tidak semua orang, tidak semua pedagang akan dikenakan seperti itu. Kita lihat track record sebelumnya. Gitu ya. Udah ada yang oper-alih, sudah ketemu dengan saya, begini resikonya oper-alih, daripada uangnya masuk ke sana lebih gede, datang ke bank, ke dinas, ke perwakas, kita amankan sama-sama. Ini gimana nih baiknya? Seperti itu, jangan sampai mengeluarkan uang terlebih dahulu lebih besar. Seperti itu ya. Pak Jejak, saya mau ke alun-alun, SIM-nya dong, saya pinjam SIM-nya kan? Surat izin mengemudi, gitu. Nah, ada tilang. Saya bawa SIM loh, kan aturannya bawa SIM. Tapi Pak, SIM-nya kok atas nama Pak Jajak. Bapak siapa? Arif. Bukan, nggak bisa kan? Ditilang nggak? Tilang. Ini kan mau dipertanyakan nih, jadi jangan sampai nanti A di sini, B di sana. Nggak, kalau bank tetap ya, kalau secara aturan. Jadi harus ini dulu. Jadi problemnya bukan di bank. Silahkan bapak ibu ya dimusyawarahkan lagi. Mungkin forumnya juga harus berbeda ya. Untuk yang seperti itu kan mungkin tidak semua orang yang hadir di sini seperti itu kan? Iya betul. Mungkin orang-orang tersebut saya nggak bisa saranin. Ya datang aja, mungkin karena undangan dari Perwapas, ya silakan aja ke Perwapas mau seperti apa nanti dibicarakan. Jadi harus ada forum terpisah seperti itu. Yang nggak bisa disamakan dengan yang lain gitu sebenarnya Pak ya. Ini baru masukan nih. Ada salah satu orang dari penerima leteran, dia menghadirkan orang tersebut apa yang diminta My Day. My Day kan minta orang pertama hadir. Kan gitu, ini baru masukan nih. Ada salah seorang aja dulu datang. Ini saya melemparkan ini ke nama ini, dan sekarang nama ini mau mengansur, contoh dengan catatan mungkin satu apa? Nah, di sini poinnya mengansur lagi itu tidak boleh. A-nya terjadi oper alih, diketuai bank, ya. Kalau resmi, kalau sekarang gitu ya, saya laporkan bisa kena pasal seperti itu. Makanya yang itu silahkan. Enggak, terus ini untuk solusinya bagaimana kalau itu tidak bisa? Ini yang ditanya, kalau itu tidak bisa bagaimana solusinya? Makanya itu solusinya kalau dengan pihak bank, ya, apa saya harus keluar dulu? Kalau saya tahu, saya ini pakai bank. Iya. Bahwa saya tahu Bapak oper alih, berarti saya harus melaporkan Bapak ada penyimpangan kredit. Dengerin dulu. Betul, makanya yang itu. Saya ini dengerin dulu Oper alih kan? Saya juga bukan dasar hukum kan? Betul. Jadi gini Pak, kalau dasar hukum, saya harus keluar dulu dari ruangan ini. Silakan Bapak Ibu bicara. Ini kan karena abang itu curhat nih. Kan ini curhat nih. Bagaimana kalau menurut abang tadi harus dihadirkan? Kan gitu bagaimana?
Kalau emang kata abang hadirkan atas namanya, kalau tidak ada atas nama tidak bisa. Gitu kan? Setelah atas namanya ini hadir dan atas nama memberikan, biasa kan opal seperti itu. Biasanya tidak boleh sebelah pihak. Dari situ kan ketemu ini saya mengoperasikan dengan MyBank untuk ke depan nama ini diansur sama nama ini aplikasi data kalau survei dulu. Nah itu yang maksud saya itu. Yang maksud saya itu kalau menurut abang ini semua tidak bisa, mau seperti apa bubar semua pasar? Ya seperti itu. Sebenarnya ya seperti itu. Kalau asumsi sekarang Bang ya dengan aturan yang ada sekarang ya pertama Bang tidak mau nanti gini kalau begitu kita akan coba silakan. Takutnya kan Bang nutup tidak ada permanen tobat takut itu. Nah kita di sini minta perwakilan, kita akan dialog dengan rekan kita juga untuk membantu warga. Mohon izin perwapas harus bela warga kan gitu. Warga juga harus kompak, kita akan kompakkan warga supaya kita kan cari solusi ini di sini. Kalau tidak ada kebijakan dan sedang buat apa ngehadirin orang Bang biar aja gitu kan kita. Mau secara keras kan gitu. Solusi yang terbaik itu. Bener nggak? Ini cari solusi yang terbaik. ya kalau solusi itu pertama namanya solusi. Ini nih, abang mau dibawa ke pengadilan contoh. Ya. Mau digugat ke pengadilan. Yuk kita di pengadilan, kita kami tahu kan asal semua kompak siap. Kan gitu. Yang ada masalah sebenarnya ya justru terserah pedagang kalau saya. Kata abang ini tidak bersangkutan, ini tidak. Kita akan minta kuasa dari atas nama atau menghadirkan atas nama ke pengadilan salah seorang untuk dijadikan nantinya. Jangan sampai ini kita tidak bisa, kita ditutup semua mau bagaimana? Mati. Abang jangan lihat persiapannya. Nasib orangnya ini yang tidak abang yang usaha tiap hari gitu. Sekarang kalau dari pihak Bank Punten ini rata-rata 2017 pada ngebayar kan. 2017 sampai 2023 ada tidak perjanjian? Mohon maaf, ini saya diminta kesenangan. Kalau 3 bulan tidak bayar, ada. Tadi saya ini boleh ditutup. Dan konsumen itu menerima itu maksudnya. Ada kan perjanjian itu? Perjanjian apabila pihak ketiga, pihak kedua tidak bayar 3 bulan, tutup. Ini kan baru sepakati nih. Ada tidak seperti itu? Perjanjiannya ya apabila nasabah wan prestasi. Wan prestasi apa? Ikat janji. Ikat janji mau sejam, semenit, 2 menit, ikat janji nggak? Paham dengan ikat janji itu lambat gagal bayar karena ada posisi pailit itu kalau tetapi di sini perdata Bang. Saya juga menangani mobil perbankan bukan satu, malah di bank di Pelabuhan Ratu. Buat apa kita bayar bunga ke bank kalau tidak menyelesaikan pokok saya bagiannya itu kan? Betul. Maunya pokok. Jadi gini, kalau perdata silahkan. Nah ini kalau pidana ya kita akan coba dulu daripada kita main tutup, betul nggak? Kita akan coba mau demo kemana kita ke MyBank semua. Contoh nih ini satu solusi. Sekarang dari pihak MyBank jangan menyalahkan warga karena faktor yang salah dari pihak pembangunan juga salah. Itu parkir dibangun lagi karena jadi mati dulu sebelum dibangun bisa setor. Udah dibangun. Jadi ini pecahkan ini. Ini jangan membahas parkir nih. Ini membahas kita toko yang ada di Pelabuhan Ratu ini. Jadi kesimpulannya kalau pihak bank sekarang akan merujuk tutup sementara, otomatis pihak bank akan minta 30, 40, 100 contoh. Kita tidak ada, kita jangan satu persatu, kita kompak semua. Kita maunya kompak semua dari warga. Saya akan mendampingi. Kan gitu. Kalau warga kompak, silakan Bang mau ini keputusan ke pengadilan kemana silakan kita sering Bang. Tetapi warga niat baik. Bayar nanti juga rame-rame dia ke pengadilan dengan niat bayar. Yuk kita kan gitu dia. Jangan menyalahkan warga. Ya di hal yang gini. Ini kan solusi nih. Saya